Bab turunan. Oke, ini dia. Ya, mmm, turunan fungsi aljabar, itu rumusnya kita ingat lagi. Turunan itu adalah, mmm, kalau terapannya itu untuk mencari garis singgung ya, garis singgung kurva, kemudian kecepatan sesaat ya, dari persamaan jarak gitu ya, persamaan jarak. Atau kalau dari persamaan kecepatan berarti dia mencari percepatan gitu ya, itu turunan. Nah, mmm, rumus-rumusnya, kita ingat rumus-rumusnya. Ada U kali V, ada U per V ya, kemudian ada aturan rantai. Nah, ini diingat lagi. Jadi kalau, kalian menurunkan fungsi perkalian yang nggak bisa diurai, kalau masih bisa kali pelangi aja ya, pakai rumus dasarnya aja. Tetapi kalau misalnya yang satunya pangkat 7, nah kalau per V ini harus pakai, eee, U per V ya, diingat rumusnya adalah turunan yang atas itu U aksen dikali yang bawah itu adalah V, dikurangi ya kalau pembagian itu berarti min, turunan yang bawah dikali yang atas nih, U dikali V aksen dibagi V kuadrat jangan lupa. Kemudian tinggal disederhanakan gitu ya. Nah, kalau aturan rantai itu berarti pangkat yang luar ini turun dulu, yang besar ya. Yang luar ini turun dulu ke bawah jadi 2 dikali turunan fungsi yang di dalam ya. Berarti dia menjadi Y aksennya, supaya ingat lagi, adalah 2, kemudian kita kali sama turunan yang di dalam kurung. Berarti 3X, jangan ketukar sama rumus integral ya. Karena kalian langsung belajar dua-duanya, jangan sampai ketukar ini 3. Kemudian baru dikali sama yang ini, U-nya pangkatnya min 1 ya jadinya ya. Berarti dia menjadi, karena pangkatnya 2 berkurang 1, ya sudah jadi 1 ya, 3X pangkat 1. Nah, seperti ini. Karena dia cuma 2 ya. Bu, kalau misalnya ini dikali pelangi aja boleh nggak? Boleh, karena pangkatnya 2 ya, masih bisa. Tapi kalau pangkatnya udah 5, nah ini nggak bisa dijabarin. Dia harus memakai aturan rantai gitu ya, ingat lagi ya. Nah, kita sekarang ke soal cerita aja fokusnya, karena biasanya yang lupa di soal cerita. Nah, ini bisa ya, masih bisa ya. Nah, saya mengingatkan lagi yang bentuk-bentuk kayak gini nih. Ini berarti turunkan aja, karena ini lambang turunan ya. dy per dx itu adalah lambang turunan. Maka turunan dari ini nilainya harus sama dengan ini. Nanti ketemu nilai A dan nilai B-nya gitu ya. Kemudian, nah ini, kalau nanti di soal diberikan bentuk seperti ini, D ini berarti fx-nya ya. dfx atau dy gitu ya. dfx per dx. Berarti ini kita turunkan aja fungsinya pakai U per V atau difaktorkan aja pembilangnya gitu ya. Kemudian disederhanakan baru diturunkan. Kemudian, nah nanti perhatikan, kalau di soal menuliskan memakai limit, kemudian yang didekati itu bukan X tetapi H mendekati 0, berarti ini pasti rumus turunan ya. Nah, di sini dibaginya juga H. Dibaginya H. Kemudian yang depan itu X-nya, kan fungsinya X kuadrat nih. Ini berarti fx-nya adalah X kuadrat ya. Fx-nya itu adalah X kuadrat. Maka kita bisa langsung menurunkan aja, nggak usah digunakan limitnya. Nih, gitu ya. Tetapi, nah sekarang kita lihat yang bentuk soal. Tetapi nanti kalau penulisannya memakai limit, H mendekati 0, tetapi pembaginya bukan H, dia adalah 3H atau 8H. Kemudian perhatikan di sini, angkanya berbeda. Ini angkanya juga berbeda tuh. Maka pasti ini nggak bisa dipakai turunan ya. Maka kita harus mengerjakan dengan limitnya ini, gitu. Dijabarkan di limitnya, gitu. Kemudian ke soal ceritanya sekarang. Nah, terapan turunan. Terapan turunan, diingat lagi, terapan turunan itu ada banyak ya. Nah, yang pertama adalah untuk mencari persamaan garis singgung.
Pertama-tama pastikan di soal itu ada titik singgungnya. Nah, ada titik singgung ya. Kalau titik singgung nggak ada, nah misalnya nanti diketahui sejajar atau tegak lurus, berarti nanti M-nya yang diketahui duluan gitu ya. Berarti nanti cari M garis itu sama dengan Y aksen kurva gitu. Kalau dia sejajar ya. Tetapi kalau tegak lurus berarti kita mencari M yang tegak lurus dulu. M tegak lurus itu berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1, jangan lupa ya. Nah, kemudian kita kalau titik singgung sudah dapat, kemudian gradien sudah dapat, nah ini gradien itu adalah F aksen X, di mana X-nya itu pada titik singgungnya itu. A itu adalah X1 ya. X1 itu adalah nilai A, gitu. Baru kita menggunakan rumus mau pakai Y min Y1 sama dengan MX min X1 boleh, atau Y sama dengan MX plus C juga boleh. Kalau MX plus C berarti kalian harus menghitung C-nya dulu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, tanpa menggambar grafik, dengan mengerjakan turunannya aja, kita bisa mengetahui kapan kurvanya akan naik, kapan akan turun di X berapa gitu ya, di interval X berapa. Pokoknya kalian ingat kalau turun itu berarti pasti kemiringannya negatif, ya nggak? Padahal kemiringan itu adalah gradien. Nah, gradien itu adalah turunan pertamanya gitu ya. Turunan pertama dari fungsinya kalau kurang dari 0 berarti dia saat turun gitu ya. Nah, saat turun ini saat F aksennya kurang dari 0 nih. F aksennya kurang dari 0 saat turun. Nah, berarti saat naik itu lawannya. Kalau turunannya lebih besar dari 0, berarti grafik saat naik. Gitu. Dari sini nanti kalian dapat intervalnya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya lagi. Stasioner. Nah, stasioner itu berarti kalau naik itu turunannya lebih besar dari 0, kalau turun itu turunannya kurang dari 0. Nah, kalau yang sama dengan 0 berarti dia pas stasioner. Stasioner itu berarti saat perubahan dia kurva turun kemudian kurva naik, itu stasioner. Atau perubahan saat naik kemudian berubah jadi turun, itu stasioner juga. Nah, ini adalah stasioner max dan min ya. Ini stasioner min, ini stasioner max di sini. Ada satu lagi jenis stasioner, yaitu stasioner belok ya. Kalau misalnya grafiknya itu nggak berubah dari naik, kemudian tetap naik. Nah, tetapi di sini ada patahan. Nah, ini namanya adalah belokan, stasioner belok. Atau grafiknya dari turun kemudian turun. Nah, nanti kan kalian nggak menggambar grafik, kalian bikin misalnya di sini 1 ya. Ini min, kemudian kok di sini min lagi. Lah, kok tandanya nggak selang-seling nih? Gitu. Maka ini artinya turun, kemudian turun. Nah, di sini terjadi belokan. Gitu. Amanda sudah join, berarti tinggal nunggu Suta. Ryan, udah ada kabar dari Suta? Ryan? Belum, Bu. Belum? Oke. Semoga nggak ketiduran sih Suta. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini uji turunan kedua. Mau dipakai boleh, nggak dipakai boleh. Nah, kemudian menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup. Nah, maka caranya adalah cari dulu ujung-ujung interval. Nah, ujung-ujung interval ini adalah batasannya. Jadi misalnya gini, ada grafik seperti ini misalnya grafiknya, misalnya ya, kayak gini. Yang ditanya adalah pada interval 0, pada interval 0 sampai di sini misalnya nih. Nah, misalnya di sini nih. Ini titik B misalnya. Nah, yang kalian lihat adalah grafik di sekitar ini saja. Berarti yang grafik ini aja yang kalian lihat nih. Yang lain-lain nggak usah dilihat. Kalian cari mana yang besar maksimum, mana yang terkecil itu jadi minimum gitu ya. Maka caranya adalah ujung-ujung interval inilah yang kita substitusi ke fungsi aslinya dulu ya. Buat nyari ini nih sebenarnya berapa nih tingginya pada saat X-nya 0. Dan saat X-nya sama dengan B ini tingginya berapa nih? Gitu. Nah, ini ketinggian grafik kita di berapa nih? Gitu. Kemudian
cari stasionernya. Berarti fungsinya kalian turunkan ya. Turunan pertama harus sama dengan 0. Nanti kalian dapat max minnya. Nah, ini ternyata maxnya di sini nih. Kemudian di sini lembahnya ada di sini, pas di sini. Nah, maka kalau ditanya minimum, jangan diambil yang di sini. Ini tidak masuk di interval ya. Ini tidak masuk di interval, maka jangan dipilih. Maka kalian pilih yang nilai yang di sini nih. Saat kalian substitusi nilai B-nya, X sama dengan B ke fungsinya. Kalau ditanya maksimum, ya ini pas di 0 nih. Nah, maksimumnya di sini. Itu ya. Kemudian, contoh soal sekarang. Kita lihat ke contoh 5 dulu nih. Tentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung seperti ini jenis soalnya ada banyak ya. Titiknya diketahui lengkap, maka langsung aja turunkan fungsinya buat nyari gradiennya ya. Nah, kalau gradien udah dapet, kalian tinggal masuk ke Y1, Y sama dengan Y min Y1 ya, atau Y sama dengan MX plus C. Atau kalau misalnya nanti di soal diketahui absis, nah misalnya absisnya aja, absis itu adalah nilai X ya, absis. Kalau diketahui absisnya aja, itu adalah X1-nya. Nah, X ini kalian substitusi ke X di sini, nanti ketemu Y-nya. Nah, baru titik singgungnya lengkap. Kalau titik singgung sudah lengkap, berarti tinggal mencari gradien ya. Kurvanya diturunkan, ketemu M-nya. X absisnya itu disubstitusi ya. Yang disubstitusi adalah absis. Y-nya nggak kepake buat nyari gradien ya, selalu X. Kemudian kalau yang diketahui ordinat. Kalau yang diketahui ordinat itu adalah nilai Y ya. Ordinat. Ordinat itu adalah nilai Y. Nah, ini adalah Y1-nya. Maka ini substitusi ke kurva. Berarti kita lawannya ya, kita mencari X biasanya. Kalau ordinat diketahui, kemungkinan dapat X-nya ada dua nilai X ya. Berarti nanti persamaan garis singgungnya ada 2 gitu. Kemudian jenis soal yang berikutnya, titik singgungnya nggak ada. Nah, tetapi diketahui dia harus tegak lurus terhadap suatu garis tertentu atau sejajar. Nah, ini berarti kalian cari M-nya di sini. M-nya dari garis kita hitung dulu. M itu adalah min A per B ya. Berarti min 6/3. Nah, min A per B, jangan lupa. Atau dijadikan Y sama dengan kemudian Y aksen gitu ya. Sama hasilnya. Jadi min 2 itu adalah M-nya. M1 ya, M garis nih. Kan kita mau cari garis singgung. Jadi min 2 jangan dipakai. M yang kita pakai adalah M garis singgung. MGS. Nah, karena tegak lurus berarti harus setengah ya. Begitu. Kebalikan negatifnya atau MG dikali MGS nilainya harus min 1. Gitu. Kalau sejajar berarti sama ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat ini kita turunkan nih. Y aksennya adalah turunannya apa nih? Setengah. Pangkatnya berarti akar di bawah ya. X min 3. Oh, ini udah di sini. Nah, ini nilainya harus sama dengan setengah nih. Nah, kan dia harus sama dengan MGS ya. Nanti dari sini ketemu X1-nya, X titik singgungnya. Kalau udah ketemu X-nya, kita substitusi ke kurva aslinya buat dapat nilai Y-nya. Nah, kalau titik singgungnya udah dapat, M yang kita pakai yang MGS ini. Jangan keliru. Ya sudah, kita dapat. Apakah ada pertanyaan? Contoh 5, silakan. Kalau ada yang mau bertanya contoh 5. Maaf, Bu. Saya izin menanya, boleh? Gimana? Saya itu dikali setengah tuh dari apa Bu, gradiennya atau gimana? Yang mana? Kamu tunjukin, Pragia. Itu, maksudnya itu kan hasilnya jadi setengah terus akarnya jadi di bawah kan Bu, yang B. Itu setengahnya dari mana? Ini loh, pangkat setengah ini loh. Ini kan diturunin, ini pakai aturan rantai, Pragia. Y aksennya itu adalah setengahnya dulu turun ya, setengah. Kemudian dikali turunan X min 3, itu turunannya ya 1, ya kan? Kemudian dikali X min 3, sekarang pangkatnya berkurang 1. Berkurang 1 ya.
Jadi setengah berkurang 1 jadinya min setengah. Nah, begini Pragya. Aturan rantai Pragya. Oke? Oh, Ya, oke Bu. ya. Saya lupa kalau itu dikaliin di belakangnya. Oke. Ya, Makasih, Bu. biasanya dikali di belakang ya, tapi ini dikali di depan. Kan jadinya 1/per ya, karena akarnya setengahnya pangkatnya minus, berarti dia akarnya di bawah. Gitu. Ada lagi? Ada Sama lagi? yang Bu, sorry Ya, Bu. apa? Sama yang A tadi, kalau cuman ada salah satunya itu berarti dia langsung kita masukin aja ke persamaannya. Jadi misalnya absisnya diketahui nih, misalnya di sini 2, kita substitusi ke sini, ke Y-nya, masuk ke X-nya ya. Berarti Y sama dengan, berarti 2 pangkat 3, 8, ya kan? Min 3 kali 2, 6, kemudian ditambah 4. Masukin aja buat nyari pasangannya, gitu ya. Paham? Oh, oke Bu. Terus Ya, nanti langsung cari satunya gitu. Y aksen. Oke. Ya. Oke Bu. Makasih Bu. Yuk, ada lagi? Ingat lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya lagi. Nah, kurva naik, kurva turun. Nah, tentukan interval kurva naik. Nah, kalau naik berarti ingat F aksennya harus lebih besar dari 0 ya. Pokoknya naik itu gradien positif. Nah, kan gampang ingatnya ya. Naik itu tanjakan itu gradiennya positif. Gradien itu adalah F aksen. Ya udah ini kita turunkan ya. Diturunkan nih. Dia nilainya harus ini lebih besar dari 0 karena yang diminta adalah naik. Nah, kemudian tinggal difaktorkan. Kalau udah ketemu 2 nilai X, kalian masukkan ke garis bilangan ya. Min 1 sama 5. Kemudian uji titik pakai 0 nih, biar gampang ya. 0. 0 substitusi ke turunan ya, jangan ke fungsi asli ya. Karena kita mau cek gradien itu adalah min plus. Berarti kita masukkan ke X kuadrat min 4X min 5. Kalau X-nya 0 berarti min 5 kan? Min. Kanan kirinya plus. Ya udah ini naik. Kemudian min itu turun, plus itu naik lagi. Nah, gambaran grafiknya seperti ini. Maksimumnya ada di sini ya, minimumnya ada di sini. Nah, karena yang ditanya kapan saat naik, ya udah berarti X-nya harus kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 5. Nah, kemudian kalau yang B, dia ditanyakan turun. Nah, kan kita tadi sudah membuat karena soalnya sama nih, kita sudah membuat garis bilangannya. Saat naik berarti saat minus ini. Berarti di antara min 1 sampai 5. Paham ya? Kalau yang naik turun ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini gambar kurva aslinya seperti ini. Naik, turun, naik. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, stasioner. Nah, stasioner itu berarti syaratnya adalah turunannya sama dengan 0 ya. Stasiun itu tempat berhenti. Berarti saat tidak naik, tidak turun gitu ya. Sama caranya diturunkan ya, tapi nanti nilainya harus sama dengan 0. Dari sini kita dapat X pembuat stasioner. X ini kita substitusi ke fungsi aslinya ya. Masuknya karena kita mau mencari nilai, jadi bedakan dengan gradien ya. Kalau mencari gradien berarti X-nya substitusi keturunan pertamanya dari fungsi. Tapi kalau mencari nilai berarti X-nya kita substitusi ke fungsi aslinya. Nah, ini kita dapat nilai stasionernya adalah min 1. Kemudian kalau ditanya titik stasioner, pasangkan antara X pembuat stasioner dan nilai stasioner. Nilai itu selalu Y-nya ya, bukan X-nya. Berarti min 1, min 1. Kemudian jenisnya. Jenisnya itu bukan naik turun ya. Naik turun itu bukan jenis stasioner. Stasioner itu saat berhenti, berarti bukan saat naik, bukan saat turun. Maka jenis stasioner itu cuma ada 3 tadi ya, maksimum, minimum, atau belokan. Gitu. Maka cara ceknya adalah ya gambar garis bilangan supaya yakin ya. Nah, ini perhatikan. Tadi X pembuat stasionernya adalah min 1. Nah, kita cek pakai 0 di
Sini ya, jangan salah meletakkan titiknya. Karena ini min 1 berarti 0 di kanannya. 0 kita substitusi ke turunannya ya, karena min plus di garis bilangan itu adalah gradien, maka substitusinya ke turunannya. 2 kali 0, 0 ditambah 2, positif nih. Ini tandanya adalah plus. Berarti di sini min. Kita langsung selang-seling. Kenapa? Karena X-nya nggak kembar ya. X-nya cuma ada 1. Kecuali kalau ada X-nya ada 2, tetapi nilainya kembar, min 1 dan min 1. Maka dia bercabang gitu ya. Nah, ini berarti saat turun, kemudian di sini saat naik. Karena dia turun kemudian berubah naik, nah, maka terbentuklah cekungan. Cekungan itu berarti lembah gitu ya. Karena berupa lembah, maka min 1, min 1 itu jenis stasionernya adalah titik balik minimum. Paham ya? Jadi jenis stasioner, nah waktu di ulangan di turunan itu kan ada yang bingung ya, jenisnya apa ya? Oh, jenisnya adalah turun, jenisnya adalah naik. Nah, salah. Max, min, atau belok. Itu jenis stasioner ya. Apakah jelas contoh 7? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini kan terbentuknya lembah, berarti dia pasti titik balik minimum. Kemudian, ini masih sama ya. Nah, ini ada 2 nilai X nih. Kalau yang contoh 7 tadi hanya ada 1 nilai X ya. Nah, ini ada 2 nilai X pembuat stasioner, berarti nilai stasionernya ada 2. Berarti titik stasionernya juga ada 2 ya. Nilai stasionernya, nah kalau ada 2, seperti ini kita nggak usah menggambar garis bilangan, nggak apa-apa. Untuk menentukan jenisnya ya, kan langsung ketahuan nih. Kita bandingkan aja nih, 12 2/3 sama min 23. Sepertiga itu mana yang lebih besar itu maksimum. Nah, ini adalah nilai maksimum. Ini max, nilai ya. Nilai maksimum yang lebih besar ya. Ini nilai maksimum, yang lebih kecil itu pasti langsung jadi nilai minimum. Nah, ini tanpa menggambar garis bilangan, kita sudah bisa tahu. Kalau nilai X-nya ada 2 ya, minimal ada 2, minimum ini. Nah, berarti min 1,12/3 itu adalah jenisnya adalah titik balik maksimum. Kemudian 5, min 23/3 itu jenisnya adalah titik balik minimum. Gitu ya, paham? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Kemudian contoh 9. Menentukan nilai maksimum. Nah, ini perhatikan. Bedanya nilai balik maksimum sama nilai maksimum itu apa? Kalau nilai maksimum itu belum tentu di stasioner. Oke? Tapi kalau nilai balik maksimum pasti dia pas di stasioner di sini. Kalau ini adalah nilai balik maksimum namanya. Tetapi nanti kalau misalnya kurvanya itu ini seperti ini, kemudian ke sana. Nah, yang ditanya itu hanya di sini. Hanya di sekitar 0 sampai ini nih. Nah, yang ditanya hanya di sekitar X di sini nih. Nah, ada interval ya. Jadi clue-nya adalah kalau nggak ada kata-kata balik atau belok, itu pasti ada selang intervalnya yang diminta. Nah, ini berarti nilai maksimumnya ada di sini. Dia tidak persis di baliknya, bukan di stasioner ya, tetapi dia sudah maksimum pada interval ini gitu ya. Nah, ini nilai minimum tidak persis di stasionernya. Kenapa? Karena yang diminta hanya sampai interval dari 0 sampai di sini doang kok. Paham ya bedanya ya? Jadi nanti kalau ada soal menanyakan tentukan nilai balik maksimum dari fungsi bla bla bla, pasti intervalnya nggak ada. Ini interval di soal nggak ada. Maka kalian cari langsung stasionernya gitu ya. Tapi kalau yang ditanya hanya nilai maksimum dan nilai minimum, pasti ada selang interval. Nah, ini perhatikan, ini kurang ya. Belum saya edit. Ini pasti ujung-ujung interval itu dihitung dulu nilainya. Substitusi ke fungsi asli gitu ya. Dapat nilainya nih 7 sama 27.
Kemudian cari nilai stasionernya. Nah, ini diturunkan fungsinya sama dengan 0, kita dapat 2 nilai X. Nah, perhatikan nih. Kan intervalnya dari min 1 sampai 3. 0 masuk ya, 0 masuk. Tapi 4 di luarnya. Nah, 4 itu kayak di sini ya. Nah, kayak di sini nih. Ini nggak masuk di interval di soal, maka jangan dihitung. Berarti kita tinggal menghitung untuk X sama dengan 0 aja. F0 ketemunya 0. Nah, dari 3 nilai ini, kita tinggal bandingkan. Mana yang paling besar itu jadi maksimum. Nah, ini 27. Mana yang terkecil jadi minimum 0. Apakah paham Bu, jenis soal ini? Bu. Ya, apa, Drew? Sorry. Ya Bu, ini kalau fungsinya diturunin itu nanti dia pasti dapatnya apa? Nilai maksimum. Stasioner. Yang stasioner. Balik maksimum, balik minimum kalau hasil turunan dari fungsi, oke? Oh, bukan yang di dalam bukan yang dalam interval kan dulu ya? Enggak, maksudnya kalau nanti setelah kamu menurunkan ini, misalnya dari hasil turunan nih, dari f aksen X nih, kan nanti dapat 2 nilai X nih. Nah, X ini adalah pembuat stasioner. Misalnya, ini kan di 0 sama 4 ya. Ini kurvanya di 0 sama 4. 0 itu... Iya Bu, maksudnya nilai balik maksimum. Oh, nah. Jadi kalau hasil turunan itu pasti dapat nilai balik maksimum, nilai balik minimum gitu ya. Jadi nilai maksimum sama nilai balik maksimum itu beda. Bisa jadi nilai maksimumnya itu lebih tinggi, lebih rendah daripada nilai balik maksimum gitu ya. Pada interval ya. Nah, ini perhatikan nih. Ini adalah nilai maksimum. Tetapi kalau di fungsinya nilai balik maksimumnya ada di sini. Oke? Ya, paham. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Paham ya? Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Soal cerita sekarang. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. T-nya adalah waktu yang dibutuhkan. Ketinggian yang dicapai oleh bola, persamaannya adalah HT. Nah, kemudian yang ditanya adalah tentukan T yang diperlukan sehingga tinggi bola maksimum. Nah, clue-nya adalah di kata-kata maksimum. Siapa yang mau dimaksimumkan? Si tinggi bola. Tinggi bola berarti HT-nya ini. Nah, berarti HT-nya harus diturunkan. Yang mau kita maksimumkan, itu harus kita turunkan dulu, kemudian sama dengan 0. Nah, begitu ya langkah kerjanya ya. Nah, dari sini ketemu nilai T. Selesai yang A. Nah, kemudian yang B. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, tinggi maksimum yang dicapai berarti T yang kita dapetin ini kita substitusi ke fungsi aslinya. Nah, ini adalah nilai stasionernya ya, namanya ya. Nah, ini 144 itu adalah nilai stasioner. Apakah paham? Ya, ini sering keluar di fisika ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal terapan ke persegi panjang. Kandang mau diberi pagar kawat. Nah, ini adalah panjangnya kawat yang dipunyai ya. Akan dibuat kerangka seperti ini, berarti 120 itu adalah keliling ini ya. Pagar yang mau kita buat itu. Nah, berarti kemudian kita lihat clue berikutnya. Kata-kata stasioner adalah maksimum. Siapa yang mau dimaksimumkan? Luasnya. Nah, berarti nanti kita membuat persamaan keliling kawat ini ya, sama persamaan luas. Nah, persamaan kerangkanya adalah yang 120 tadi ya. Nah, ini dinyatakan dalam P sama dengan atau L sama dengan. Nah, setelah itu baru kita membuat persamaan luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, karena lebarnya di sini ada 2 kandang ya, maka di P dikali 2L. Kemudian L-nya substitusi. Kemudian inilah yang akan kita turunkan sama dengan 0. Kenapa? Karena yang mau kita maksimumkan adalah luasnya. Jangan sampai yang kalian turunkan adalah yang
persamaan yang satunya ya. Jangan ketukar pokoknya. Nah, dari sini ketemu P-nya. Paham ya, saya? Apakah ada pertanyaan contoh 11? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Luas permukaan bola, salah, balok. Luas permukaan balok dengan alas persegi. Nah, ini berarti nanti belum tentu di soal ada gambarnya ya. Bisa jadi nggak ada gambarnya. Nah, ini kita harus membuat polanya sendiri dulu. Balok alasnya persegi. Alasnya persegi, balok. Nah, balok ya. Kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini adalah luas permukaan. Oh, ini alasnya persegi. Ini permukaan berarti permukaan balok. Kalau alasnya persegi berarti L itu sama dengan P. Kita masukkan. Nah, ini jadikan T sama dengan biasanya yang nggak ada kuadratnya ya. Jangan jadikan P sama dengan, nanti bingung nih ada akarnya ya nanti ya, karena P-nya kuadrat. Kemudian clue berikutnya adalah nih, siapa yang mau dimaksimumkan volumenya. Nah, berarti kita membuat persamaan volume ya. Persamaan volume itu nanti yang akan kita turunkan gitu ya. Diturunkan sama dengan 0 gitu. Nah, di sini L-nya, T-nya kita substitusi ke persamaan volume, kemudian V-nya kita turunkan sama dengan 0. Dari sini ketemu nilai P-nya. Karena yang ditanya adalah tentukan panjang alas balok, berarti P-nya ya. P-nya 5 cm. Kalau nanti volume maksimumnya berapa, nah baru kita hitung P sama L sama nih 5 cm. Kemudian masukkan ke sana ya, cari T-nya berapa nih tinggi balok. Tinggal masukkan ke rumus volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Apakah paham contoh 12? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini. Dari selembar karton yang berbentuk persegi yang berukuran 18 cm. Nah, ini mau dipotong ujungnya ya. Nah, diperhatikan. Dia mau digunting 4 buah persegi di setiap pojok karton. Karena dia persegi, berarti ini adalah X ya. Ini X, ini juga X nih. Karena dia persegi. Nah, tadinya ini 18, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 18 dikurangi 2 kali X ya. Karena mau dipotong ujung-ujungnya nih, sepanjang X. Karena dia persegi, berarti yang ini juga 18 min 2X. Kemudian kalau ini dilipat ke atas, ini dilipat ke atas ya, kertasnya toet ke atas gini, maka dia X ini adalah jadi di sini. Jadi tingginya kubus kita ya. Kok kubus sih, balok kotak. Oke. Kemudian, apa yang mau dimaksimumkan? Volume kotak. Volume itu berarti luas alas kali tinggi. Nah, alasnya itu adalah 18 min 2X kuadrat ya. Kemudian dikali tingginya X. Nah, ini nanti yang kita turunkan. Apakah paham contoh 13? Bisa ya? Oke. Nah, nanti kalian baca soal yang teliti ya. Yang mau dibuat itu kotak dengan tutup atau tanpa tutup. Kalau nanti di soal diberikan tanpa tutup, ya tutupnya nggak ada bolong gitu ya. Kalau misalnya tanpa tutupnya ini nggak ada, di soal nggak ada, artinya dia lengkap ya. Oke, kalau tutupnya tidak disebutkan di soal, artinya dia lengkap. Jangan bingung nanti kalau nggak ditulis di soal, artinya lengkap gitu pokoknya. Kemudian contoh berikutnya, nah ini terapan di ekonomi ya. Nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, bacalah dulu X-nya itu apa, tentang apa. Karena X itu bisa macam-macam ya. Bisa tentang hari, bisa tentang unit barang, bisa tentang rupiah gitu ya. Maka bacanya yang teliti, X-nya itu tentang apa supaya nggak ketukar-tukar. Karena
beda soal, beda ini. Beda yang dibahas gitu ya. Tidak selalu sama. Oke. Kemudian persamaannya. Nah, ini persamaan tentang apa sih? Tentang biaya. Nah, tentang biayanya masih per unit atau sudah total semuanya. Nah, ini perhatikan. Di sini lanjutkan kalimatnya, ternyata masih tiap unit. Berarti dia harus dikali X dulu ya. Nah, ini perhatikan. Kemudian satuannya juga harus disamakan ya. Perhatikan satuannya nih. Ini Rp1.000, berarti ini nolnya dibuang dulu. Jangan sampai kalian tulis 50.000 dikali X. Nanti nggak ketemu-temu. Sampai panik-panik nanti. Pokoknya baca dulu X-nya itu tentang apa. Kemudian persamaan di soalnya itu dia juga persamaan apanya. Nah, ini persamaan biaya dalam 1 unit atau untuk seluruhnya. Sudah total. Kalau sudah total, artinya ya udah nggak usah dikali X lagi gitu ya. Kemudian satuannya harus sama. Kemudian ada ini, angka ini pasti akan dipakai buat dihitung ya, nggak mungkin nggak dipakai. Dia adalah harga jualnya. Nah, harga jualnya karena dia, nah ini perhatikan, ini satuannya juga masih tiap unit. Tiap unit itu harganya 50.000. Nah, berarti kan kita produksinya X unit. Berarti dia biaya penjualan kok biaya. Harga jualnya itu menjadi pendapatannya, maksudnya pendapatan dari penjualan X unit barang itu adalah 50X. Nah, ini Rp1.000-nya kita simpan dulu. Jangan ditulis di sini 000-nya. Nanti nggak ketemu-temu. Kemudian yang mau dimaksimumkan itu apa? Keuntungan. Karena yang mau dimaksimumkan keuntungan, maka kita cari keuntungan itu adalah setelah kita berjualan, dapat uangnya berapa, kemudian dikurangi biaya produksi. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik kalian nggak bakal dapat untung. Nah, kemudian kita selesaikan, sederhanakan, kemudian fungsi inilah yang akan kita turunkan sama dengan 0 ya, karena yang mau dimaksimumkan adalah keuntungan. Gitu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Nah, perhatikan. Nanti kalau misalnya di sini kalian dapat 2 nilai X yang mungkin, misalnya nih saya buat soalnya itu di sini 50 unit barang sama misalnya 150 unit barang. Nah, ada 2 nih. Maka jangan langsung dipilih, oh supaya maksimum ya udah kita harus produksi 150 aja nih supaya maksimum. Tidak selalu ya. Tidak selalu jumlah barang banyak itu keuntungannya akan banyak juga. Tidak selalu seperti itu. Maka cek dulu fungsi kita. Cara ngeceknya adalah pakai ini, turun naiknya kurva kita. Nah, kita cek pakai 0 nih. 0 kan di kirinya 50 ya. Kita masukkan ke fungsinya nih. Oh, ternyata plus nih di sini misalnya. Di sini min, di sini plus. Nah, plus itu kan artinya naik nih. Min artinya turun. Plus lagi naik. Nah, coba perhatikan. Kalau kalian pilih 150 unit barang, maka kalian dapat keuntungan yang paling kecil di sini. Karena lembah gitu ya. Nah, maka hati-hati kalau di sini X-nya dapat 2. Ini pas beruntung aja, ini negatif dan pecahan kan barang nggak mungkin pecahan dan nggak mungkin minus. Ya, maka kita langsung pilih 2. Tetapi nanti kalau soalnya ternyata X-nya semua bulat dan positif, maka harus cek pakai garis bilangan, gitu ya. Bu, kalau misalnya dua-duanya kita substitusi ke fungsi keuntungan aja, toh nanti kita akan dapat nih ya. Tapi kalau angkanya besar, kalau udah Rp1.000 itu biasanya angkanya besar, mager. Nanti kalian masukkan ke pangkat 3 udah mager, ya nggak? Maka supaya lebih efisien waktu, cek aja pakai garis bilangan nih. Mana yang maksimum? Yang ditanya maksimum berarti yang kalian pilih 50. Nah, 50 itu masukkan ke fungsi labanya. Kalian akan dapat keuntungan maksimumnya langsung sekali hitung. Paham?
Oke, paham ya? Emang dia maksimalnya dari mana, Bu? Kenapa? 50 ini maksimal gara-gara apa? Ini gara-gara grafiknya pas dia di puncak. Itu bisa di puncak. Tadi kenapa ya, Bu? Karena di sini nih, kalau misalnya kita masukkan di sini kan plus, ini min, ini plus. Kan biasanya kalau kita menurunkan fungsinya, gitu kan di depan x kuadrat positif gitu kan, maka di sini plus min plus. Ini contoh Andrew, contoh lain. Oh iya. Contoh lain. Jadi nanti maksud saya adalah kalau misalnya kalian dapat dua nilai x dan dua-duanya bulat, dua-duanya positif, maka jangan langsung diambil yang terbesar. Cek dulu garis bilangannya apakah saat 50 itu maksimum atau benar di 150 itu yang maksimum gitu ya. Terus. Oke. Tapi kalau hanya dua seperti ini ya udah ambil yang dua yang minus ya. Minus itu pasti nggak mungkin diambil karena x adalah unit barang yang harus real ya, harus nyata. Jadi nggak mungkin minus, nggak mungkin pecahan. Paham? Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, nih. Sebuah parabola dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini bisa jadi nanti gambarnya kan nggak ada di soal ya. Kalian harus menggambar dulu nih parabolanya kayak apa ya. Kemudian yang ditanya adalah luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat daerah antara parabola dan sumbu X. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Karena parabolanya simetris di sumbu Y, maka persegi panjangnya kita gampang menghitungnya ya. Nah, ini adalah X di sini nih. Ini adalah X. Jadi kita ambil salah satu titik di kurva nih. Di sini ya, C itu adalah X, Y. X, Y. Nah, berarti Y ini adalah tingginya nih. Nah, tingginya persegi panjang kita. Di sini X berarti di sini adalah 2X nih. 2X. Nah, berarti luas persegi panjang kita adalah 2X kali Y. 2X dikali Y. Nah, karena yang mau dimaksimumkan itu adalah luasnya, nah berarti ini kita cari persamaannya dulu, kemudian kita turunkan gitu ya. 2X tetap, Y-nya adalah dari fungsinya, fungsi yang ada di soalnya. 12 min X kuadrat. Nah, begini. Ya udah, tinggal dikali ke dalam, kemudian diturunkan ya. Di sini menjadi 24X min 2X pangkat 3. Nah, ini berarti kita turunkan nih L aksen. L aksennya adalah 24 min 6X pangkat 2 ya. 6X pangkat 2. Nah, kemudian ini sama dengan 0. Maksimum itu stasioner gitu ya. Berarti turunannya harus sama dengan 0. Ya sudah, dari sini ketemu nilai X-nya ya. Nilai X, kemudian cari nilai Y, kemudian tinggal dikali aja. 2X dikali Y itu sama dengan berapa? Gitu. Karena yang ditanya adalah luas maksimumnya berapa. Jelas ya? Nah, nanti kalau misalnya kurvanya nggak simetris, seperti yang di latihan soalnya ya, misalnya kurvanya seperti ini nih. Nah, dia ditanya persegi panjang di bawah kurva dan sumbu X nih yang ditanya. Nah, maka apa yang harus diingat? Masih ingat nggak nih cara mengerjakan soal yang nggak simetris di sumbu Y? Pertama, XP harus tahu ya. XP-nya ada di mana dia? Nah, dia maksimumnya ada di mana? Dia adalah simetris, berarti dia adalah garis tengahnya si persegi panjang kita nih. Ini adalah XP. Gitu. Berarti kita ambil sebuah titik di sini nih. Ini misal titik T ya. Ini adalah X, Y. Nah. Kemudian X-nya siapa? Nah, X-nya itu kan di sini nih. Ini adalah X. Mana? Dari sini sampai sini itu adalah X. Nah, ini dikurangi dengan XP ya. Ini XP di sini. Nah, kita mau cari persegi panjang yang di sini.
Kita mau cari panjang dari sini sampai sini ya. Nah, ini berarti 2 kali. Nah, ini dari sini. Ini sama panjang nih. Sama yang di sini. Berarti wilayah yang kecil ini adalah X dikurangi XP ya. Ini adalah X dikurangi XP. Kemudian kita kali 2 ya, karena ini panjangnya dari sini sampai sini itu 2 kali ini. Itu. Berarti ini panjangnya persegi panjang kita adalah 2 kali X dikurangi XP. Tingginya persegi panjang kita adalah si Y ya. Nah, ini tingginya grafik ya. Nah, nanti luasnya berarti luasnya adalah 2 kali X min XP dikali Y. Itu ya. XP dikali Y. Apakah paham? Nah, ini kalau udah jadi persamaannya tinggal melanjutkan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya? Nah, kalau nanti misalnya ada soal lagi nih, ada persamaannya seperti ini. Nah, ini misalnya di sini angka berapa ya di sini? Misalnya 4 deh. Kemudian di sini 5. Nah, di sini di bawah garis ini juga ada persegi panjang nih. Kalian diminta menghitung persegi panjang luasnya berapa. Atau ini misalnya ini titik T nih, X, Y ya. X, Y. Tentukan koordinat titik T. Nah, titik sudut salah satu persegi panjang salah satu titik sudut persegi panjang. Nah, ini misalnya diarsir. Hitunglah luas maksimum persegi panjang yang bisa dibuat. Nah, kalau soalnya seperti ini gimana caranya? Langkah pertama kita buat apanya nih? Apanya dulu yang harus dibuat? Persamaan luas. Persamaan garis dulu dong, James. Oke, Persamaan Bu. garis dulu. Nah, persamaan garisnya apa? Komunikasi. Persamaan garisnya 5x 4x 4x plus 5y plus 5y dengan 20. sama dengan 20. ya, terus jadikan y sama dengan ya 20. Terus jadikan y sama dengan nih. Nah, y sama dengan apa nih? 4 min 20 4/5 ya. 4/5 kan? Y X. Nah, kemudian berarti ini Y, yang ini X ya. Nah, ya udah. Persamaan luasnya adalah X kali Y ya. X kali Y. Karena dia dari 0 ya. Karena dia dari 0 nih. Ya udah, ini X langsung gitu. Terus ini yang kita turunkan Y, L aksen sama dengan 0. Gitu ya. Bu, nanti kalau misalnya persamaan garisnya itu kayak gini nih misalnya. Persamaan garisnya itu nggak memotong sumbu. Misalnya ini nggak tahu nih, tapi di sini diketahui nih titiknya adalah 1,3 misalnya. Sama satu lagi titik di sini nih, misalnya di sini adalah min 1,5. Nah, kalau nanti titiknya diketahui seperti ini, tidak perpotongan sumbu Y, sumbu X nggak diketahui, maka kita gunakan rumus apa ini? Rumus apa yang kita pakai buat nyari persamaan garisnya? Drew, apa Drew? Rumusnya Drew? Itu bukan sih Bu yang rumus buat nyari Garis. apa yang X min X1 itu Nah, ada M ya. benar. Y X min min Y1 X1 sama dengan M. ya. Y. X2 min X1. Oh itu. Oh iya, sama dengan M juga bisa deh. Ya udah, kita pakai ini aja. Nggak ada M-nya kan soalnya.
Di sini Y min J1 ya. Nah, ini rumus dasarnya yang harus diingat ya. Kalau yang tadi, yang di soal ini tadi, si James tadi pakai rumus cepatnya ya. A kali B, salah. AX plus BY sama dengan A kali B. Ini Y1. Nah, ini rumus SMP nih, rumus dasar. 2 min Y1. Nah, gitu. Apakah paham model-model soal ini? Nah, Nathan, kamu masih ingat gak saat kamu susulan tuh soal kamu susulan yang ada kayak gini, Nathan? Persegi panjang, kemudian di sini di ini ya, Nathan ya? Lupa saya. Salah ya, salah. Yang kayak gini loh, Nathan, ingat gak? Kemudian ini ke sini. Nah, kayak gini, Nathan ya, ingat? Ini ke sana ya. Ini diarsir ya. Ingat, Nathan? Ingat, Bu. Nah, ini gambarnya tapi kok nggak simetris ya saya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, hitunglah luas apa ya, Nathan? Kamu ingat nggak soalnya apa? Hitunglah luas minimum daerah yang diarsir atau maksimum ya? Lupa saya. Seingat saya disuruhnya yang maksimum. Hitunglah luas arsiran ya. Luas arsiran maksimum ya. Nah, cara menghitung luas arsiran itu kalau nggak salah di sini X ya. Ini jadikan X nih, karena ini sama kan, diketahui ini sama. Kemudian ini sama. Ini sama. Nah, ini berarti X. Yang ini juga X nih. Ini samanya sama mana ya? Sebentar. Oh, ini kembali harusnya di sini ya. Ya udahlah. Pokoknya nanti ada yang X, kemudian ini kan segitiga ini. Ini nanti perseginya ada diketahui ya, sebentar. Nathan, kamu coba cari soalnya, coba di ulangan susulanmu, turunan coba. Baik, Bu, sebentar. Supaya bisa dibahas kalian di sini. Yang lainnya juga tahu. Ketemu? Lagi buka psikologinya, Bu. Sebentar. Oke. Ryan, si Suta nggak ada kabar? Belum balas chat saya, Bu. Kayaknya ketiduran deh, Bu. Kayaknya belum bangun dia. Soalnya nggak ada sih, Bu, di psikologi saya. Oh, belum saya buka submission-nya. Iya, yang membuat susulan belum dibuka. Oh, oke, sebentar. Saya cari di sini. Ya udah, nanti saya bukain submission-nya ya. Sebentar, itu soalnya. Tapi ini saya ada ini sih, Bu, jawabannya saya. Oh, ada ininya, ada coretan. Ada, Bu. Oke, ya udah kita buka di sini nih biar. Kita buat yang lebih rapi. Ini di sini ya, dipotong ya. Ini, kemudian di sini, kemudian di sini ya. Di sini, kemudian di sini. Nah, ini kayak gini ya. Nathan, benar nggak gambar saya? Benar, Bu. Nah, di sini ini sama panjang dengan yang di sini, sama panjang dengan yang di sini, sama panjang dengan yang di sini. Nah, ini diarsir nih. Ini juga diarsir. Ini diarsir. Ini diarsir. Persegi panjangnya ini ukurannya berapa, Nathan? Itu dibeda-bedain sih, Bu. Yang saya belum jelasin. Ini X, Bu. Oke. Ini 5 kurang X. Oh, berarti ini 5.
ini 5 cm ya. Terus yang di sini? Oh, ini 3. Oke, nah caranya seperti ini. Yang kita yang dianggap sama ini kita anggap sebagai X nih. Ini X juga, ini X, ini X. Nah, maka kita dapat persegi panjang kita menjadi, yang ini kan 5 min X nih, ya kan? Ini 3 min X. Nah, kemudian segitiga ini berarti menjadi, dari sini kan potong nih, ini 5 min X nih, ini dikali X ya. Nah, di sini ada 2 nih, 2 kali ya. Jadinya 5 luas arsiran nih, luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu berarti Kayaknya, maaf Bu, mau tahu. Kayaknya soalnya saya nyari di dalamnya deh, Bu. Nyari luas yang di dalam ya? Oh, luas Iya, yang di dalam. Oke, persegi panjang. Oh, oke. Ini A, ini B, C, D. Kemudian PQRS ya. Ini P. Hitunglah luas PQRS yang maksimum gitu ya. betul Bu. Ya. Ini R, ini S. Oke, pertanyaannya adalah hitunglah luas PQRS maksimum. Maaf, nyelak, saya punya soalnya. Oh, oke. Nah, seperti ini ya, benar ya? Apa soalnya? Itu pokoknya diarsir. Yang mana? Terus saya ada screenshotnya sih, Bu, sama jawaban saya. Oke, ini dilanjutkan di sini aja. Nih, Cinta. Dita. Nah, saya share screen aja, Bu. Oh, oke, ya udah. Oke, sebentar. Saya stop. Oke, yuk coba. Sebentar, saya cari. Dita, sebentar. Saya buka ininya dulu. Dah, yuk coba. Ini, Bu. Ini. Ya, betul. Nah, ini diketahui persegi panjang PQRS seperti pada gambar. Nah, ini panjang. Oh, ABC-nya yang di dalam ya. PQRS itu yang di luar. Berarti ini panjang P ke Q itu 5 ya. Sini 5 cm. Kemudian lebarnya di sini ini adalah 3. Agar luas ABCD yang di dalam ini, yang putih ini ya, dia menjadi yang maksimum ya. Luas maksimum. Bentar. Oh, agar persegi panjang ABCD itu maksimum, maka hitunglah luas daerah yang diarsir. Oke. Nah, caranya berarti kita mencari luas yang diarsir itu adalah, ini kan 5 min X dikali X nih, ada 2. Berarti kali 2 ya. Ini ya. 2 dikali, nah ini kan cuma setengah ya. Ini segitiga ya. Segitiga siku-siku berarti setengah alas kali tinggi. Tetapi dikali 2 nih, ada yang di sini nih. Nih, ini kan sama persis nih ukurannya ya. Nah, berarti ini tinggal 1 kali aja. Berarti 3 min X dikali X ditambah 5 min X dikali X. Kemudian, karena yang ditanya adalah supaya luas ABCD yang di tengah itu dia menjadi maksimum, maka kita membuat luas ABCD. Berarti persegi panjang yang besar PQRS dikurangi yang diarsir gitu ya. Nah, kemudian ini kita turunkan nih. Nah, supaya maksimum berarti turunannya harus 0. Kita dapat nilai X-nya adalah 2. Ya sudah, kemudian substitusi ke sana ya. Kita dapat panjang dan lebarnya. Masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Kita dapat. Nah, gitu. Apakah jelas soal ini? Paham ya? Oke, terima kasih Dita.
Ya, kita lanjutkan ke soal, contoh soal sekarang. Soal latihan ya. Nah, kita sekarang masuk ke, ini masih ada nih. Sebuah tabung tanpa tutup. Nah, ini perhatikan. Ada keterangan tanpa tutup, berarti tutupnya nggak dihitung ya. Tapi kalau nggak ada keterangan tanpa tutup, berarti tutupnya dihitung. Oke. Nah, ini karena tanpa tutup, berarti dia PR kuadratnya cuma sekali ya. Tapi kalau nanti ada tutup, berarti ini dikali 2. Oke, harus sadar soal ya. Kalimatnya harus teliti baca. Berarti luas permukaannya adalah luas alas doang ya. Kalau nanti ada tutupnya berarti luas alas tambah luas tutupnya tambah luas selimut. Selimutnya adalah PR 2PR dikali tingginya. Karena ini kan selimutnya kalau dibuka, dipotong ya, dia menjadi persegi panjang seperti ini. Dengan panjangnya ini adalah keliling alas ya. Nah, ini tingginya adalah begitu. Kemudian, karena dia mau supaya luas permukaan minimum, berarti rumus luas permukaan inilah yang kita turunkan sama dengan 0. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke soal. Ada beberapa yang udah lupa mesti. Nah, ini perhatikan. Absis ya. Kalau absis ini berarti X-nya. Substitusi ke fungsinya nanti dapat Y-nya. Kalau ordinat itu adalah Y. Substitusi ke Y, nanti ketemu X-nya ya. Dari sini nggak usah dikali pelangi nih. Langsung udah bentuk pemfaktoran, jadi dapat X-nya. Ada 2 nilai X, berarti ada 2 garis singgungnya. Kemudian sejajar. Nah, ini cari M-nya dulu dari sini. M-nya adalah min 4 ya. Karena sejajar, ya sudah M min 4 ini adalah MGS yang kita jadikan garis singgung. Kemudian ini kita turunkan kurvanya. Nanti sama dengan M ini, karena Y aksen sama dengan M. Nanti dari situ ketemu titik singgung ya, ketemu X-nya. Gitu. Jadi kalau ada kata-kata sejajar sama tegak lurus, berarti yang kita cari adalah titik singgungnya. Oke, gradiennya sudah ada dari sini. Nah, dari garis ini. Oke. Kemudian ke soal yang berikutnya. Nah, yang bawah nih. Nah, jumlah 2 bilangan pertama dan nah ini baca kalimatnya yang teliti ya, jangan ketukar-tukar ya. Jumlah dari bilangan pertama dan berarti dan itu plus ya. Bilangan pertama misalnya A ya udah A atau X ya. Kuadrat bilangan kedua, nah ini bilangan kedua dikuadratin ya, B kuadrat. Pokoknya teliti baca kata-katanya. Nah, ini adalah 75. Oke. Ya udah tinggal dihitung ya. Hasil kali kedua bilangan tersebut. Nah, ini adalah yang akan kita maksimumkan ya. Z-nya adalah X kali Y atau A kali B. Nah, kemudian soal yang berikutnya. Nah, ini. Kalau ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, kalian mengingat rumus X penjumlahan 2 akarnya. Rumusnya apa? Gave, rumusnya apa? Ingat? Penjumlahan 2 akar-akar. Apa rumusnya? Min B per A ya, Bu. Min B per A ya. Jangan min B per 2A ya. Kalau min B per 2A itu jadi XP. Kemudian perkalian dari 2 akarnya X1 kali X2. X1 kali X2 sama dengan rumusnya apa? Gave? Min C per A, Bu. Positif. Selang-seling. Oh, C per A. Kalau di sini penjumlahan 2 akarnya itu sudah min, berarti perkalian 2 akarnya plus. Gitu. Nah, kemudian X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, rumusnya jadi apa, Gave? Berarti yang X1 kuadrat tambah 2 X1 X2 gitu, Bu. Ada gininya. Nah, apa coba? Yang X1 tambah X2. Ya.
X1 tambah X2 dikuadratin dulu ya. Kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali X1 X2. Ya. Ini dari rumus kelas 10 ya. Kelas 10 ada juga. Kalau misalnya nanti saya menanyakan yang X1 pangkat 3, Gape kamu sudah punya catatan belum? Yang X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini rumusnya apa? Jadinya. Yang pakai segitiga Pascal bukan sih, Bu? Ya, Saya pakai segitiga Pascal pas. pakai segitiga Pascal, terus kamu dapat rumusnya terakhir apa? Nah, itu rumus itu yang kamu pakai nanti. Sini. Kayak gini nih bentuknya. Nah, pasti kayak gini nih. Nah, dikurangnya apa? Di dalam sini apa? Pasti X1 ditambah X2. Pasti. Nah, belakangnya ini loh yang apa ya? Nah, ini udah benar. Yang ini di sini belakangnya itu apa? Noel, kamu udah punya rumusnya ini belum? Yang pakai 3 Pascal. Kamu harus jabarin dulu. Nanti kalau misalnya soal ini keluar, kamu nggak usah jabarin lagi. Nanti waktunya habis. Yang dipakai adalah rumus terakhirnya. Apa coba? Oh, sebentar. Berarti poin kurang 3 X kuadrat min 3 X1 kuadrat X2 min 3. Oh, itu kamu faktorin aja. Difaktorin aja. Oh, oke, Bu. Bentar. Biar langsung ke sini ya, dua rumus ini pokoknya nih. Nah, supaya langsung jadi X1 tambah X2 atau X1 kali X2 gitu. Biar nanti tinggal substitusi gitu. 3 dikali Oh, berarti min 3 X1 X2 dikali X1 plus X2. ya, betul. Nah, kan dari sini langsung substitusi rumusnya ya. Pokoknya ketemu penjumlahan 2 akarnya langsung min B per A, perkalian 2 akarnya langsung C per A ya. Nah, ini min B per A pangkat 3. Yang ini X1 kali X2 jadi C per A nih. Kemudian X1 tambah X2 lagi di sini jadi min B per A. Gitu ya. Ini rumus yang kalian pakai nanti. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ternyata keluar soal seperti ini, kalian langsung aja pakai rumusnya. Kalau kuadrat berarti jadinya ini, kalau pangkat 3 jadinya ini. Itu nggak usah jabarin lagi. Oke? Apakah jelas? Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Bu, Ya, apa? saya mau izin nanya, maaf. Ya, Buat yang nomor 6, Bu, itu berarti lanjutannya saya turunin yang A plus B kuadratnya atau ini Z-nya, ini kamu substitusi dari sini. Ini kan jadi A sama dengan nih 75 min B kuadrat ya. 75 min B kuadrat. Kemudian substitusi. Min B kuadrat. Substitusi ke Z sini. Berarti Z sama dengan, yang diganti adalah yang A-nya nih. Jadi 75 min B kuadrat dikali B. Gitu. Terus diturunin Z-nya. Paham? Pragia? Oh, jadi yang diturunin baru di yang Z-nya, Bu. Z-nya. Karena yang ditanya adalah hitunglah nilai terbesar dari siapa? Hasil kali. Nah, hasil kali adalah si Z. Gitu? Ya. Oh. Oke, Bu. Berarti nanti hasil Z itu jawabannya kan ya? Betul. Makasih, Kan nanti Bu. dari sini kita baru ketemu nilai B-nya nih, ya nih. Ini diturunin ya. Z aksen sama dengan 0 ya. Nah, ini kali pelangi dulu ya. Dapatnya adalah 75 min, ini kan B pangkat 3 ya. Berarti 3B kuadrat nih. B kuadrat. Nah, ini sama dengan 0 nih. Ketemu B-nya 5 ya. Betul nggak?
Kan 75 bagi ini kan 25, Iya, 25 diakarin. Nah, karena ada plus minus ya. Ini bisa 5, bisa min 5 nih. Kemudian hitung A-nya, masukkan ke sana ya. Kalau B-nya 5 nih, berarti berapa A-nya? 50. 50. Nah ya udah, terus 50 kali 5. Gitu. Atau 50 kali min 5. Nah, kalau dia ditanya adalah nilai yang minimum, berarti min 250 gitu ya. Ya. Oh, oke Bu. Oke. Ya. Ya. Makasih Bu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini kayak contoh ya, nomor 8. Itulah dua kandang berdampingan. Selembar kertas karton. Nah, ini dipotong ujungnya berbentuk persegi, sama kayak tadi. Bikin gambarnya dulu ya. Sebuah kotak tanpa tutup. Nah, ini tanpa tutup, berarti tutupnya nggak dihitung. Siapa yang mau diminimumkan nih? Diperlukan sesedikit mungkin. Nah, ini sesedikit mungkin itu adalah clue. Dia stasionernya ya. Siapa yang mau di ini ukuran kotak tersebut tentu agar karton yang diperlukan. Nah, ini berarti permukaan ya. Volumenya diketahui nih. Berarti jangan volume yang kalian turunkan, tetapi luas permukaan kotak itu yang akan diturunkan, gitu ya? Paham? Jangan kebalik-balik yang diturunin. Karena yang diketahui volume pasti nggak mungkin diturunkan karena dia diketahui. Oke? Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Halo Bu. Ya apa, Nevan? Ya, nanti di soal berarti nanti akan ada soal cerita ya. Ya pasti. Pastinya. Nevan. Oke, terima kasih Bu. Oke. Justru malah yang soal cerita yang lebih banyak, Nevan, ya. Karena jumlah soalnya kan sedikit ya. Oke? Iya. Ya, Iya. jadi banyak kan yang soal cerita. Ya. Ya. Kalau yang integral itu berarti luas sama volume itu lebih banyak. Kemudian kalau yang apalagi transformasi itu berarti yang sudah mulai ke persegi panjang, segitiga gitu ya. Gitu. Luas gitu ya, luas diingat lagi tuh. Iya. Oke. Kemudian kalau lingkaran, nah kalau lingkaran ya mirip-mirip ya, karena ya soalnya pasti sekitaran itu. Kalau lingkaran, nggak ada soal ceritanya lagi ya. Oke, kemudian ke soal berikutnya nih. Ini nih, langsung ke soal yang ini. Terapan di ekonomi ya. Udah 10 menit lagi nih. Untuk memproduksi, ini dulu deh, 16 nih. Sebuah roda berputar mengelilingi titik pusatnya. Sudut simpangan setiap titik pada roda tersebut pada waktu T dirumuskan dengan, nah ini adalah sudut simpangannya. Tentukan besar sudut simpangan pada waktu kecepatan sudutnya sama dengan 0. Oke, berarti ini kita turunkan ya, supaya kita dapat persamaan kecepatan. Kita turunkan, berarti Q aksen T. Sama dengan 54 kemudian min 3 ya, 3T kemudian min T kuadrat. Oke, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? James, setelah kita turunkan kita menghitung apanya, James? Mana James ya? Ya, Bu. Ya, ini setelah kita turunkan, kemudian kecepatan sudutnya sama dengan 0.
Ya, Berarti ini ini faktorkan. faktorkan. Ini sama dengan 0 ya. Kecepatannya kan Q aksen T kan kecepatan ya. Nah, karena dia mintanya sama dengan 0 ya udah. Q aksen T itu kan kecepatan dari turunan dari persamaan sudut simpangan itu turunannya adalah menjadi kecepatan sudutnya ya. Nah, ini dia mintanya adalah sama dengan 0. Kemudian faktorkan, faktornya apa? T T. Berapa? Lima puluh empat itu berapa kali berapa? 9 kali berapa? 9 kali 6. Harus cepat nih. Harus cepat, James. Berarti yang min yang mana? Min Bentar. 9. Oh, ini kan dikali min dulu ya, jadinya T kuadrat. Min, plus ya, nih. Plus 3T nih. Min 54 ya. Nah, berarti yang min yang siapa? Yang min Ini. Ya, jangan ketuker ya. Yang ini yang plus, karena dia mintanya plus 3T. Tuh. Ya udah T-nya berarti yang mungkin yang mana? T-nya yang mungkin 6. Yang min 9 nggak mungkin ya. Oke, jangan keliru loh ya min plusnya. Kalau keliru nggak dapat. Kemudian yang ditanya adalah tentukan besar sudut simpangan pada waktu. Nah, besar sudut ya udah. Berarti Q 6 ya. Q 6. Ya udah tinggal dihitung. Ya, fungsi masukkan ke fungsi asli. Bisa? itu theta, Bu. Itu Oh, theta. iya, theta ya James. Ini theta bukan Q ya. Ini tetanya kayak gini. Nah, itu theta. Oke. Apakah jelas yang lainnya? Nah, Bu, saya mau nanya, Bu. Apa? Kita tahunya turunan dari sudut simpangan itu kecepatan sudut ini, apa itu udah kayak hafalan aja? Jadi kan sudut simpangan itu kan berarti kayak jaraknya gitu ya. Sudut simpangan itu kan kayak ya sudut berarti pergerakan ini apa muternya sudut itu udah berapa nyimpangnya gitu kan. Nah, pasti kalau diturunkan ketemunya kecepatan. Oke? Oh, berarti kalau kecepatan sudut diturunin percepatan sudut. Betul. Betul sekali. Oke, Bu, terima kasih. Ya. Pokoknya selalu cuman itu kok ya. Jarak, turunan jarak itu kecepatan, turunan kecepatan adalah percepatan. Jadi nanti persamaan yang diketahui adalah kecepatan, berarti kalau kita turunkan pasti dapatnya percepatan. Oke, udah kurang 5 menit lagi nih. Apakah ada pertanyaan? Dari sini. Nah, ini kalau 17 ini X-nya adalah unit barang ya. Nah, ini biayanya adalah rupiah. Per harinya nggak usah diperhatikan. Karena X-nya sudah unit barang ya. Nah, ini biaya sudah total berarti karena nggak ada keterangan per unit. Nah, ini sudah total. Kemudian jika barang itu harus diproduksi, maka hitunglah banyak barang yang harus diproduksi per hari agar biaya produksi per unit mencapai minimum. Nah, karena dia mintanya adalah yang minimum adalah biaya produksi per unit, berarti ini harus dibagi X dulu nih. Oke, teliti ya. Supaya dia menjadi biaya per unit supaya sama ya, yang kita turunkan harus yang mau diminimumkan gitu. Jadi bagi X dulu, kemudian diturunkan sama dengan 0, dapat X-nya. Yang ditanya adalah hitunglah banyaknya barang, berarti X-nya. Paham? Kemudian kalau 18 ini adalah X-nya hari. Nah, ini biaya per hari. Agar biaya proyek minimum, maka tentukan hari. Oke, berarti yang mau diminimumkan adalah biaya proyek. Artinya totalnya, berarti ini masih per hari, harus dikali X dulu, supaya dia menjadi X hari, gitu ya. Baru kita turunkan sama dengan 0. Tentukan berapa hari proyek tersebut harus selesai, berarti X-nya yang ditanya. Gitu ya.
Yang nomor 19, suatu perusahaan menghasilkan X produk. Nah, ini barang lagi, bukan harian. Biaya total. Nah, ini sudah jelas dikatakan totalnya. Berarti ini satuannya juta. Oke. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga, nah karena juta berarti ini 006-nya kita buang. Karena ini baru setiap produk, berarti ini dikali X, 40X. Nah, dikurangi ini ya, total. Itu yang akan kita turunkan. Nah, begitu. Kemudian setelah dapat X-nya, kita substitusi ke persamaan laba. Karena yang ditanya adalah hitunglah laba masing. Oke, sampai di sini apakah masih ada yang mau bertanya? Cukup ya? Silahkan kalian ulang-ulang soal yang ada di modul, di psikologi, di ini. Kisi-kisinya sudah ada.